Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke uji capaian pembelajaran akhir tahun. Ini bisa juga digunakan untuk kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester ya, atau akhir tahun. Oke, kita mulai saja untuk pilihan ganda. Yang pertama di sini ada sebuah kutipan bacaan ya. Kita mulai. Bacalah kutipan teks berikut dengan saksama, kemudian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5. Yang pertama, di sini sudah ada masing-masing paragraf sudah diberikan keterangannya ya mengenai penomorannya. Yang pertama, nomor 1, Rabu pukul 4.25 waktu setempat gempa bumi dengan parameter magnitudo 6,2 menggetarkan Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Lokasi gempa berada pada 86 km timur laut Maluku Barat Daya. Nah, ini ada masalah waktu dan juga tempat. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, guncangan gempa yang cukup kuat sangat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, intensitas kekuatan gempa menunjukkan 2 sampai dengan 3 mmi di wilayah Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kekuatan guncangan gempa pada skala 3 mmi menurut BMKG dirasakan nyata dalam rumah seperti ada truk berlalu. Lebih lanjut dinyatakan semakin tinggi mmi, getaran yang dirasakan warga akan semakin kuat. Kemudian paragraf ketiga, sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan guncangan berlangsung selama 3 hingga 5 detik. Lebih lanjut dinyatakan masyarakat tidak mengalami kepanikan meskipun guncangan cukup kuat. Nah, selain itu BPBD juga menyatakan bahwa dalam kondisi dalam keadaan aman terkendali dan belum ada laporan dampak kerusakan. Pusat gempa yang berada pada kedalaman 131 km ini tidak berpotensi tsunami, kata pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari. Oke, kita tinjau pertanyaannya. Yang pertama, pokok berita yang tidak ada pada paragraf pertama adalah, nah ini seperti yang saya tadi katakan ya. Yang paragraf pertama di sini ada mengenai masalah waktu, kemudian ini mengenai masalah tempatnya, ya, tempat dan lokasi juga, kemudian peristiwanya juga ada, yaitu berupa gempa bumi. Nah, itu kan berarti apa? Waktu itu nanti dengan kapan? Nah, di mana itu berhubungan dengan tempatnya tadi, Kepulauan Tanimbar. Nah, kalau siapanya itu tidak ada, ya. Pokok berita yang tidak ada pada paragraf pertama adalah jelas siapa. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur teks berita, paragraf pertama termasuk unsur. Nah, sebagaimana kita ketahui yang struktur teks berita itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah judul berita. Kemudian teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, di sini yang kalau kepala berita itu kan jelas nggak ada ya. Adanya judul berita. Nah, kalau paragraf pertama itu adalah jelas teras berita. Jadi pengantar awalnya itu namanya teras berita. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Kemudian yang ketiga, pokok berita yang tidak ada pada paragraf kedua adalah paragraf kedua. Kita lihat di sini. Guncangan berarti ini peristiwanya ya, kemudian Badan Meteorologi, kemudian tempat, kemudian mengenai kekuatannya, kemudian tentang jangkauan getarannya. Nah, berarti kalau di sini kapannya itu tidak ada disebutkan sama sekali. Kalau di mananya berhubungan dengan tempat tadi, siapanya itu berhubungan dengan Badan Meteorologinya sebagai pihak yang mengukur ya, mengukur gempanya. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana itu adalah proses terjadinya. Nah, itu kan diceritakan di dalam paragraf kedua. Nah, yang tidak ada itu adalah jelas kapan. Jadi jawabannya adalah yang
A. Itu sama persis seperti halnya yang di paragraf 1. Kalau paragraf 1 itu mengenai kapanya itu terlihat jelas. Ada tanggalnya, ada harinya, ada jamnya. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah, nah ini paragraf ketiga ya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan guncangan berlangsung selama 3 hingga 5 detik. Lebih lanjut dinyatakan masyarakat tidak mengalami kepanikan meskipun guncangan cukup kuat. Selain itu, BPBD juga menyatakan bahwa kondisi dalam keadaan aman terkendali dan belum ada laporan dampak kerusakan. Ya. Nah, berarti tinggal kita cocokkan saja. Kondisi masyarakat Maluku dalam keadaan aman dan terkendali itu benar, sesuai. Meskipun terjadi guncangan gempa, tidak ada dampak kerusakan yang cukup serius, itu juga sesuai ya. Kemudian yang C, masyarakat Maluku sama sekali tidak menduga kalau akan terjadi guncangan gempa yang cukup kuat. Nah, ini tidak dinyatakan di dalam teks. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Kemudian yang kelima, unsur teks berita yang tidak ada dalam kutipan teks tersebut adalah, nah ini mudah sekali, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa yang di nomor 2, kepala berita itu tidak ada. Berarti ini jelas kepala berita itu tidak ada. Yang ada itu mestinya adalah judul berita. Ya, kepala berita itu tidak ada. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang A. Kita lanjutkan untuk yang kutipan bacaan yang kedua. Bacalah kutipan teks tanggapan buku fiksi berikut dengan saksama, kemudian kerjakan soal nomor 6 dan 7. Novel karya Ahmad Fuadi ini menuturkan kisah sang tokoh utama Alif yang sempat bimbang atas permintaan orang tuanya agar ia belajar di sekolah agama atau pondok pesantren. Karena tak ingin mengecewakan orang tuanya, Alif dengan setengah mati akhirnya masuk ke sebuah pondok pesantren. Berikutnya, namun semangat Ali belajar di pondok menjadi tumbuh berlipat-lipat usai mendengar kalimat bahasa Arab manjada wajada yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Ia pun ingin segera lulus dari pondok dan menjadi orang sukses serta mewujudkan impiannya untuk pergi ke benua Eropa dan Amerika hingga akhirnya mampu mewujudkan keinginan dan impiannya. Kisah dalam novel ini memang dituturkan dengan gaya yang cukup menarik sehingga pembaca dibuat penasaran mengetahui lebih lanjut kehidupan di dunia pesantren. Selain itu, novel ini juga disisipi dengan banyak pesan moral yang dikemas secara tersirat, termasuk berbagai motivasi yang mencerahkan. Hal yang agak disayangkan adalah klimaks cerita novel ini yang terkesan kurang menggigit dan kurang digarap secara total. Demikian juga karakter tokoh-tokohnya kurang digambarkan secara lengkap dan rinci. Meskipun demikian, novel ini bisa dijadikan sebagai kekayaan literasi pembaca sehingga tetap menarik untuk dibaca setiap saat. Oke, kita coba untuk bahas soalnya. Unsur deskripsi dalam struktur teks tanggapan tersebut terdapat pada paragraf yang ditandai nomor. Oke, kita lihat deskripsi. Deskripsi itu artinya adalah menggambarkan ya. Menggambarkan berarti kita bisa apa itu istilahnya, mencari dari pilihan paragraf yang tersedia antara 1 sampai dengan 5 yang isinya menggambarkan, itu tentunya adalah pada paragraf yang kedua. Ini penggambaran. 4-5 ini merupakan sebentar. Kisah dalam novel ini memang dituturkan dengan gaya yang cukup menarik sehingga ini bukan deskripsi ya. Sebentar. Kalau deskripsi itu kan seolah-olah melihat. Nah, kalau kita bandingkan antara paragraf kedua dan ketiga yang seolah-olah pembaca bisa melihat atau mengikuti peristiwa di dalam novel, itu tentunya adalah lebih tepatnya yang nomor kedua. Karena dari paragraf kedua kita bisa membuat kesimpulan bahwa proses Alif belajar di pondok, kemudian dia terinspirasi dengan kata manjada wajada, kemudian dia memiliki cita-cita, itu tergambar pada paragraf yang kedua. Jadi jelas jawabannya adalah yang B.
Kemudian yang ke-7, pernyataan berikut yang termasuk unsur penilaian berdasarkan teks tanggapan tersebut adalah, nah penilaian berarti kita memberikan sebuah melihat sesuatu hal kemudian kita memberikan nilai, bisa baik bisa buruk. Nah dari nomor 7 ini kita bisa lihat Alif sempat bimbang atas permintaan orang tuanya agar ia belajar di sekolah agama atau pondok pesantren. Ini bukan penilaian. Karena tak ingin mengecewakan orang tuanya, Alif dengan setengah mati akhirnya masuk ke sebuah pondok pesantren. Ini juga bukan penilaian. Kisah dalam novel ini memang dituturkan dengan gaya yang cukup menarik. Nah, cukup menarik ini adalah sebuah penilaian yang mengatakan bahwa novel tersebut cukup menarik. Kan penilaian bisa beraneka ragam, bisa sangat menarik, cukup menarik, atau bahkan tidak menarik. Nah, itulah letak unsur penilaian dalam teks tanggapan. Jadi kita bisa menjawab nomor 7 adalah yang C. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bacaan lagi ya. Jadi disabar-sabarin kalau mengerjakan bahasa Indonesia udah kita pasti berurusan dengan bacaan, teks ataupun isinya pasti literasi. Jadi bagaimana kita memahami sebuah teks. Ada kutipan teks, ada 4 paragraf. Buku Chasey Notes from Holland ini menuturkan kisah nyata sang penulis yang pernah 2 kali belajar di Belanda. Tentu banyak cerita menarik yang dituturkan sang penulis lengkap dengan segala rasa suka dan dukanya. Dalam buku ini dipaparkan juga berbagai anggapan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan negeri Belanda. Sang penulis menggunakan banyak sisi dalam menuturkan kehidupan masyarakat Belanda. Oleh sebab itu, tidak berlebihan apabila buku ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk membandingkan kehidupan 2 negara, Indonesia dan Belanda. Selain isinya menarik, buku ini juga disajikan dengan menggunakan bahasa yang ringan sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca dari berbagai kalangan. Nah, ini ada kata-kata ringan, menarik. Nah, ini pasti unsur penilaian ini. Hal yang tidak kalah menarik, sang penulis mampu menyuguhkan kisah-kisahnya dengan gaya yang kocak dan penuh humor sehingga tidak membosankan untuk dibaca. Bahkan juga dilengkapi dengan dokumentasi pribadi sang penulis. Meskipun demikian, bisa jadi ada beberapa hal yang kurang relevan dengan situasi kekinian karena yang dikisahkan sang penulis sudah cukup lama berlangsung. Selain itu, buku ini juga terlalu singkat untuk mengisahkan peristiwa dan memberikan gambaran kepada pembaca secara rinci dan mendalam. Nah, ini juga masalah unsur penilaian juga ya. Ini ada kurang relevan, ya kan? Kemudian terlalu singkat. Nah, ini kan menilai novel atau ceritanya. Oke, kita mulai pertanyaannya. 8 unsur penilaian dalam teks tanggapan tersebut terdapat pada paragraf yang ditandai dengan nomor jelas tadi. Saya katakan kata kuncinya di sini pasti ada kata menarik, tidak kalah menarik, itu penilaian. Kemudian yang paragraf keempat terlalu singkat. Kemudian kekinian, kurang relevan. Nah, ini juga penilaian. Jadi yang merupakan paragraf itu adalah 3 dan 4, yaitu yang D. 9. Berdasarkan struktur teks tanggapan, unsur yang tidak ada dalam teks tersebut adalah, kita analisa dulu ya. Ini penilaian ya. Ini dalam buku ini dipaparkan. Nah, ini berarti ini bagian deskripsinya. Kemudian menuturkan kisah nyata yang kisah nyata sang penulis yang pernah 2 kali belajar di Belanda. Nah, ini bisa dikatakan konteks pengantarnya. Yang tidak ada adalah kesimpulan. Ya. 3 dan 4 itu unsur penilaian semua. Kalau kesimpulannya saya rasa ini belum ada
di dalam kutipan teks tanggapan berikut. Ya. Jadi jawabannya adalah kesimpulan. Kita lanjut nomor ke-10. Perhatikan kutipan surat berikut dengan saksama. Berdasarkan isi dan bahasa yang digunakan, kutipan tersebut termasuk jenis surat. Nah, ini kelihatan banget ya. Ini jelas merupakan buat Paman Soma Ritalonga. Nah, ini pasti pribadi ini. Tidak ada kop suratnya, tidak ada halaman, nomor, lampiran. Ya, ini jelas surat pribadi. Berikutnya. Perhatikan kutipan surat berikut dengan saksama. Kemudian kerjakan soal nomor 11 dan 12. Kita lihat di sini. Halnya undangan ini mestinya nggak seperti ini ya. Ini mesti adalah tempat pembuatan surat, kemudian koma, tanggal, bulan, kemudian tahun. Kemudian hal biasanya nanti kalau ini kan surat resmi ya. Kalau surat resmi ini mestinya harusnya ada nomor suratnya. Seperti itu. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bakhtiar Tinambuan. Ini sebenarnya tidak perlu. Kalau sudah di sini kan ada jabatan ya, jabatan struktural dalam sebuah institusi ya, Ketua Badan Pembina APN. Kalau kita mau mengatakan yang terhormat, kita hubungkan saja pada si pejabat strukturalnya saja, tidak perlu namanya disebut. Jadi mestinya adalah yang terhormat Ketua Badan Pembina APN. Nah, seperti itu. Ya. Mestinya seperti itu. Oke, ini tidak ada kata sapaannya ya. Salam pembukanya tidak ada, kemudian penutupnya nggak ada. Nah, suara kayaknya mau hujan ini. Penulisan titik mangsa tanggal surat yang benar dalam kutipan tersebut adalah, nah, kalau di sini yang diminta adalah titik mangsanya, tanggal dan suratnya. Ya. Kalau yang diminta hanya tanggal pembuatan surat, jelas 2 Februari 2022 yang B, ya. Kita mestinya menjawabnya yang B, jangan yang D. Ya, kalau yang D ini bukan hanya titik mangsa, tapi tempat pembuatan surat juga. Padahal pertanyaannya titik mangsa atau tanggal. Jadi yang benar adalah yang B. Seperti itu. Kemudian nomor 12, bagian-bagian surat yang tidak tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kutipan surat tersebut adalah salam penutup. Itu termasuknya benar ya, tadi nggak ada salam penutupnya. Nomor surat juga benar. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab surat itu juga benar. Yang tidak harus ada adalah tembusan. Nah, itu benar. Ya. Kalau ABC ini harus ada. Seperti itu. Tapi kalau tembusan itu misalkan tidak ada bagian tembusan pun tidak masalah. Ya. Jadi 12 jawabannya adalah yang D. 13. Penulisan alamat surat yang benar adalah kepada yang terhormat Bapak disingkat salah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Harapan Jalan Teuku Umar nomor 10 Samarinda. Ya. Sebentar. Nah, ini sudah ada jabatan struktural, tidak perlu pakai kata sapaan Bapak, ya. Salahnya di sini. Mestinya yang terhormat Kepala SMP Harapan. Kemudian yang C ini ada kepada YTH, ini jelas salah. Yang D yang terhormat Kepala SMP Harapan Jalan Teuku Umar nomor 10 Samarinda. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D. 14. Penulisan yang benar bagian surat berikut adalah, kita cross check satu persatu. Sehubungan ini kami mengundang Bapak untuk hadir pada ini, benar ya. Hari tanggal ini mestinya huruf kecil saja, pukul, tempat, keperluan kecil saja, tidak masalah ya. Mestinya ini salah yang A.
Kemudian yang ke berapa ini? Yang B ya. Ini salah ya, penulisan tanggal penulisan tanggalnya ya. Mestinya adalah 10 Februari 2022. Kemudian kita lihat yang C. Kami mengundang Bapak untuk hadir pada hari tanggal. Nah, ini kecil semua, ini kok besar? Jelas salah. Ini benar ya, kecil semua. Penulisan ini benar. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah yang D. 15. Bagian surat nomor 2 yang tepat adalah, nah ini adalah salam pembuka. Salam pembuka tentunya adalah dengan hormat, kemudian dikasih koma. Ingat, dengan salam pembuka dengan hormat, jangan pakai titik, pakainya koma. Oke, kita lanjut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Jakarta, Presiden menegaskan pentingnya kebutuhan infrastruktur jalan yang baik untuk menunjang kegiatan produksi di suatu daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau kegiatan penanganan jalan Liang Melas Datas Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan akses menuju kawasan penghasil jeruk, Kampung Jeruk pada Jumat. Setelah melihat di lapangan, yang namanya kebutuhan jalan yang baik itu sangat-sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini, ujar Presiden sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini 5.000, ongkos kirimnya 8.000, enggak sambung nanti. Lanjutnya, Presiden berharap kegiatan penanganan jalan Liang Melas Datas Kabupaten Karo ini dapat membantu meringankan biaya logistik produksi jeruk di kawasan tersebut sehingga harga jeruk yang dihasilkan para petani lokal dapat bersaing dengan jeruk impor. Oke, permasalahannya yang nomor 16. What dari teks berita di atas adalah, what itu adalah apa? Apa yang menjadi pokok bahasan dari berita tersebut? Ya, dari teks tersebut ya, ingat yang yang menjadi acuan dari soal 16 ini bukan hanya paragraf ini loh ya, tapi 3 paragraf ini. Nah, 3 paragraf ini semuanya mengulas mengenai infrastruktur jalan atau kebutuhan infrastruktur jalan ya, yang kemudian dihubungkan pada paragraf terakhir ini. Manakala infrastruktur jalan itu tersedia dengan baik, itu akan bisa menurunkan biaya transportasi atau biaya logistik sehingga tidak akan pernah terjadi kejadian seperti ini. Ini bukan kejadian ya, ini seperti halnya contoh yang dicontohkan Pak Presiden, bahwa jangan sampai harga jeruk sama biaya transportnya atau ongkirnya itu mahal ongkirnya. Seperti itu. Nah, jadi konteks what atau apa yang dibahas adalah kebutuhan infrastruktur jalan. Kemudian yang 17, why atau mengapa dari teks berita di atas adalah mengapa. Nah, kita fokusnya pada mengapa. Kita lihat, kebutuhan jalan menyangkut struktur biaya pembangunan. Infrastruktur jalan penting untuk menunjang kegiatan produksi. Bukan ya, penanganan jalan Liang Melas Datas Karo membantu meringankan biaya logistik. Ini bisa jadi C ya. Berita di atas dilansir dari siaran pers Sekretaris Presiden. Ini bukan. Coba kita lihat paragraf. Kalau yang C, membantu meringankan biaya logistik, itu khusus untuk paragraf ketiga. Padahal teks beritanya ada 3 paragraf. Coba kita lihat. Pentingnya kebutuhan infrastruktur jalan yang baik untuk menunjang kegiatan produksi di suatu daerah.
Nah, sepertinya yang A ya. Sebentar. Ini yang paragraf pertama itu infrastruktur jalan yang baik menunjang kegiatan produksi. Ini fokusnya ke penghasil jeruk. Jadi infrastruktur jalan ternyata juga menentukan struktur biaya dari yang namanya jeruk. Jadi bukan jalannya, tapi dari biaya transportnya. Nah, kebutuhan jalan menyangkut struktur biaya pembangunan. Mengapanya? Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kenapa yang A? Karena mengapanya itu berhubungan dengan yang namanya apa istilahnya, kalau kita mau membangun jalan berarti kan kita harus menentukan biaya, atau istilahnya kalau di bidang teknik itu kan RAB atau perancangan biaya. Nah, dari situlah mengapa kita menentukan perhitungan biaya jalan itu dijadikan sebagai alasan why, atau mengapa dari teks berita di atas, gitu ya. Jadi alasannya yang A. Jadi bukan masalah biaya infrastrukturnya nanti menentukan harga jeruknya, seperti itu. Dinyalakan aja enggak apa-apa. 3 nomor lagi. Ada saudara datang. Ini masih momen lebaran. Bacalah kutipan teks cerita fabel berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Di sini yang pertama, pada suatu waktu seekor rubah dan seekor kucing sedang berdiskusi. Si rubah dengan kesombongannya membual bahwa dirinya sangat pintar. Si kucing dengan penuh perhatian menyimak bualan rubah. Walaupun dalam hati kecilnya tahu kalau rubah itu sedang memamerkan kesombongannya. 2. Kamu tahu bagaimana caranya kita menjauh dan menghindar dari musuh kita? Si anjing itu tahu tidak kamu, cing? Pasti kamu tidak tahu, kan? Sayalah yang tahu. Setidaknya 1000 cara untuk menjauh dan menghindar dari musuh kita bersama itu, katanya dengan meyakinkan. Kemudian yang ketiga, 1000 cara banyak benar. Tolong sebutkan 1 cara saja yang paling jitu, pinta kucing. Sebentar ya, aku mikir dulu, jawab rubah sambil menjauh. Dalam teks fabel tersebut, pernyataan nomor 1 sering digunakan pengarang pada tahap. Nah, yang pertama ini jelas pengenalan tokoh. Itu pasti orientasi, ya. Jadi jawabannya yang A. 19. Pesan moral yang terkandung dalam kutipan fabel tersebut adalah ini jelas. Kita tidak boleh jadi orang sombong. Ya. Itu sudah terlihat di dalam teks ya, cerita. Pada dasarnya kita tidak boleh jadi orang yang sombong. Kemudian yang ke-20, bagian koda dalam kutipan teks fabel tersebut adalah koda. Koda itu adalah kalimat terakhir dari sebuah cerita ya, atau tapi bukan kesimpulan, itu dinamakan koda. Jadi kalau kita lihat dari masing-masing paragraf ini, kalimat terakhirnya adalah pada nomor 4 yang mengatakan sebentar ya, aku mikir dulu. Itu adalah jawab rubah sambil menjauh. Ini adalah koda dari kutipan teks cerita fabel. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan untuk yang nomor yang atasnya. Silahkan bisa kalian lihat pada video eksklusif. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.